semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Materi kita kali ini adalah tentang ikatan kimia. Apa sih ikatan kimia itu? Mari kita bahas secara bersama-sama. Apakah kalian pernah melihat natrium klorida atau NaCl yang terkandung dalam air laut? Tersusun dari unsur-unsur natrium dan klorida. Mengapa natrium berikatan dengan klorida? Selanjutnya, ikatan apakah yang terbentuk? Dan semua itu akan dibahas dalam ikatan kimia. Sebelum kita masuk ke ikatan kimia, ada kaedah oktet dan kaedah duplet. Konfigurasi elektron gas mulia. Konfigurasi telah kita pelajari minggu lalu. Ada beberapa ketentuan yang harus diikuti, yaitu ada kaedah oktet dan kaedah duplet. Jadi, menurut kaedah oktet, atom itu harus stabil jika memiliki elektron valensi 8. Dan kaedah duplet, atom itu stabil harus memiliki elektron valensi sebanyak 2. Jadi, konfigurasi elektron yang stabil adalah unsur yang ada di golongan gas mulia atau yang berada pada golongan 8A. Karena elektron valensinya terdiri dari 2 dan 8, sesuai kaedah oktet dan duplet. Contohnya, unsur gas mulia itu ada helium. Helium nomor atom 2, maka dikonfigurasikan menjadi 2. Oke, inti atom dan ini 2 itu adalah elektron-elektronnya. Sudah sesuai dengan kaedah duplet. Selanjutnya ada neon. Neon nomor atomnya 10, jadi kalau kita konfigurasikan 2 dan 8, sudah sesuai dengan kaedah oktet. Begitu juga dengan argon, kriton, xenon, dan radon. Itu adalah unsur-unsur yang berada di gas mulia. Oke, ini dia seperti ini gambarnya. Selanjutnya, bagaimana unsur yang tidak sesuai dengan kaedah oktet dan kaedah duplet? Maka untuk unsur yang tidak sesuai dengan kaedah oktet dan kaedah duplet, dia akan melepaskan atau menerima elektron. Jadi unsur yang memiliki kecenderungan membentuk ion positif disebut elektropositif. Contohnya Na nomor atomnya 11. Kalau kita konfigurasikan menjadi 281. Oke, ini dia gambarnya. Jadi ada satu elektron terluar, elektron valensinya adalah 1. Maka agar dia memenuhi kaedah oktet atau agar dia stabil, dia harus melepaskan elektron terluarnya, yaitu 1. Nah, jadi satu elektron terluarnya itu nanti akan dilepasnya agar stabil. Maka si Na menjadi ion positif. Maka konfigurasinya menjadi 28. Dan bentuknya seperti ini, 2 dan 8. Sehingga Na menjadi stabil apabila melepas satu elektron. Selanjutnya, bagaimana unsur yang menerima elektron? Contohnya adalah unsur Cl klorida, nomor atomnya adalah 17. Kalau kita konfigurasikan 287, jadi dia tidak stabil. Oke, ini dia nomor gambarnya, dia tidak stabil. Maka ada elektron yang lepas ditangkap oleh si klorida. Agar si klorida ini stabil, maka dia membentuk ion negatif atau unsur elektronegatif. Jadi kalau elektronnya terluar 1, 2, 3, dia itu cenderung melepas. Tapi kalau 5, 6, 7, maka dia cenderung untuk menangkap elektron. Jadi si Cl ini punya elektron 288. Kalau dia sudah menerima 1 elektron agar dia stabil. Ini ada beberapa latihan soal untuk unsur X, nomor atomnya 20. Jadi kalau kita konfigurasikan 2882, berarti kalau 2 dia cenderung melepas. Kalau si L 283, dia elektron valensinya kan 3, berarti dia cenderung melepas. Untuk Z, berarti dia menerima. Berapa menerimanya? Menerima 2 lagi agar dia elektron terluarnya itu 8 agar stabil. Si M itu elektron valensinya 5, berarti dia menerima berapa? Menerima 3 elektron lagi. Selanjutnya kita masuk ke ikatan yang pertama, yaitu ikatan ion. Ikatan ion ini adalah ikatan yang terbentuk antara atom yang mudah melepas elektron atau atom logam dan atom yang mudah menerima elektron. Jadi mereka serah terima, ada yang melepas dan ada yang menerima. Dia ikatan ion itu adalah ikatan antara atom logam dan non logam. L dan Nl, logam dan non logam. Contohnya apa? Senyawa NaCl. Na itu adalah atom logam dan Cl itu adalah atom non logam.
Bagaimana pembentukan ikatan ion pada senyawa NaCl? Kita perhatikan Na itu nomor atomnya 11. Jadi kalau kita konfigurasikan 281. Nih, satu elektron di kulit terluar, sedangkan si Cl nomor atomnya adalah 17. Kalau kita konfigurasikan 287, berarti dia kekurangan satu elektron. Sementara si Na itu kelebihan satu elektron, maka mereka saling melengkapi. Nah, 7 elektron di kulit terluar untuk si Cl, maka transfer elektronnya. Jadi si Na 8, si Cl juga 8. Seperti itulah proses pembentukan ion pada senyawa NaCl. Bagaimana penulisan senyawa ion nih? Jadi misalnya ada contoh Ca dan F. Ca itu nomor atomnya 20 dan F itu 9. Awalnya kita konfigurasikan dulu berdasarkan kulit aja biar lebih mudah ya. Jadi kalau kita konfigurasikan 28, 2. Elektron valensi si Ca itu adalah 2. Maka dia melepas 2 elektron, maka Ca 2+. Sedangkan si F kita konfigurasikan jadi 27. Berarti si F ini kekurangan 1 elektron, maka dia menjadi F min 1, berarti dia membutuhkan 1 elektron. Ada yang melepas, ada yang menerima, ya kan? Oke, jadi seperti ini. Ya, jadi nanti dia dikali silang. Si Ca itu kan punya 2 elektron terluar, sedangkan si F kurang 1 elektron. Maka itu nanti dikali silang. Jadinya, ya, si Ca-nya itu dikali dengan pangkat si F, maka Ca 1. Sedangkan si F itu nanti dikali dengan muatan si Ca, kan 2. Muatan si Ca, maka dikali. Jadi, CaF2. Ca2 positif tambah 2F min menghasil jadinya CaF2. Sampai di sini apakah bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, coba kerjakan latihan soal A, B, C, dan D. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.